Halo teman-teman, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya kita telah melaksanakan Hari Raya Idul Fitri beberapa hari yang lalu, dan itu adalah salah satu momen kita bercengkrama, berbicara, mengeratkan tali silaturahmi bersama keluarga kita, teman-teman kita, bahkan kedua orang tua kita. Dan tentunya salah satunya untuk kita dapat mempererat tali silaturahmi adalah dengan cara berbicara, tentunya halal bihalal, kita memohon maaf kepada saudara-saudari kita, orang tua kita, nenek kakek kita. Dan tentunya itu memerlukan skill juga dalam berbicara, khususnya di public speaking. Namun teman-teman pernah merasa gak sih ketika kita berbicara, merasa deg-degan, merasa gugup, merasa malu? Nah, hal tersebut itu dikatakan sebagai public speaking anxiety atau kecemasan ketika kita berbicara. Nah, public speaking ini adalah salah satu keterampilan berbicara di depan umum. Pun tadi ada public speaking anxiety itu atau kecemasan, itu menurut Atkinson dalam Muslimin 2013 menyatakan bahwasannya kecemasan ini adalah salah satu bentuk emosional yang tidak menyenangkan yang ditandai dengan adanya atau muncul rasa khawatir dalam diri kita. Dan ketika kita berbicara di hadapan umum, ada rasa malu, rasa gugup, dan rasa tidak nyaman, itu dikatakan sebagai communications apprehensions atau CA. Dalam ilmu komunikasi itu dikatakan sebagai CA atau communications apprehension. Untuk CA ini adalah salah satu hal yang dapat dikatakan hal yang wajar dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita berbicara di hadapan umum. Karena apa? Karena setiap orang pasti memiliki rasa malu, rasa gugup. Bahkan ketika pertama kali orang-orang yang sudah terampil dalam berbicara atau public speaking itu pertama kali pasti memiliki rasa gugup, rasa malu, rasa cemas. Tetapi bagaimana caranya mereka dapat meminimalisasi atau mereduksi segala bentuk kecemasan atau CA itu? Nah, yang menjadi public speaking anxiety itu bukan mereka yang memiliki rasa malu, rasa gugup, rasa cemas dalam berbicara di depan umum, karena itu adalah hal yang wajar. Yang menjadi public speaking anxiety itu adalah ketika mereka menolak untuk berkomunikasi. Menurut American Scientific Association 1980, public speaking ini dikategorikan ke dalam fobia sosial. Nah, sosial fobia ini atau fobia sosial ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang namanya general fobia sosial, ada yang specific fobia sosial. Nah, untuk general dan spesifik ini bedanya apa? General ini lebih kepada hal yang secara umum. Contohnya, seseorang ini memiliki gangguan untuk berkomunikasi bersama orang lain, tidak secara spesifik berkomunikasinya, entah itu di publik atau memang bagaimana. Nah, itu dikatakan sebagai general fobia sosial. Untuk yang khususnya atau spesifik ini seperti apa? Contoh tadi, jika seseorang berbicara di hadapan umum, nah itu sudah masuk ke tahap spesifik karena itu lebih menjurus lebih spesifik dalam mengategorikan fobia sosialnya. Jadi teman-teman, apa sih kondisi dan juga faktor yang dapat memengaruhi seseorang dan dampak public speaking anxiety ini? Nah, menurut Muslimin 2013 ini ada 3 faktor berdasarkan penelitiannya. Yang pertama itu ada faktor degree of evaluation. Jadi, seseorang ini dapat terdampak public speaking anxiety ketika orang tersebut memiliki pikiran orang-orang di sekitarnya itu atau audiens itu akan menjudge dirinya atau mengevaluasi dirinya. Mengevaluasi di sini dalam artian yang negatif. Yang kedua, itu ada subordinate status. Artinya, seseorang akan merasa rendah diri. Mereka itu selalu menganggap diri mereka itu tidak bisa apa-apa, juga merasa bahwasanya audiens di depan itu lebih mahir, lebih mampu, dan lebih pandai dalam hal yang akan dia sampaikan. Ketika seseorang itu memiliki pengalaman yang cukup buruk, ketika berbicara di depan umum direndahkan oleh orang lain, itu dapat terekam jelas di long term memorinya. Sehingga apa? Sehingga ketika mereka akan speaking, itu memori-memori yang sempat dulu terekam dan terpikir di pikiran mereka itu akan terekam kembali. Sehingga apa? Rasa rendah diri muncul, sehingga ketika melakukan public speaking untuk yang kedua kalinya karena memang memiliki pengalaman yang buruk dalam public speaking dan gagal, orang tersebut akan cenderung lebih terdampak public speaking anxiety. Nah, faktor yang ketiga itu lack of communication and experience. Communication ini artinya apa? Keterampilan berbahasa. Keterampilan berbahasa ini ada membaca, menyimak, berbicara, dan juga menulis. Nah, teman-teman percaya tidak sih keterampilan berbahasa ketika kita banyak berbicara, ketika kita banyak membaca, ketika kita banyak menulis, ketika kita banyak menyimak, itu ketika kita melakukan public speaking akan lancar. Karena apa? Karena dari reseptif, yaitu menyimak dan juga membaca, juga produktif, yaitu menulis dan juga berbicara. Ketika kita sering melakukan hal tersebut, dari produktifnya terlebih dahulu. Produktif itu berarti kita menuangkan ide pikiran juga. Contohnya menulis dan juga berbicara itu penuangan ide yang ada di kepala kita. Ada proses encoding, perolehan bahasa yang sudah kita peroleh dari tindakan reseptif, yaitu menyimak dan juga membaca, kita tuangkan. Berbeda dengan hal yang tidak sering melakukan tindak perseptif dan juga produktif secara serius dalam konteks. Dari segi experience atau pengalaman juga memang sangat penting. Karena apa? Karena dari pemrolehan bahasa psikolinguistik, pengalaman seseorang akan terlihat. Orang yang sudah banyak pengalaman, orang yang banyak membaca, orang yang sering berbicara, orang yang sering menyimak, itu dalam berbicara di hadapan umum. Lantas, apa hubungannya antara faktor-faktor tadi dengan kognitif? Nah, teman-teman, tadi ada dikatakan dalam faktor itu ada yang namanya degree of evaluations atau merasa rendah diri. Nah, ini berkaitan erat dengan kognitif. Karena apa? Kognitif ini adalah pemahaman terhadap suatu pengalaman. Ketika seseorang itu berpikiran buruk terhadap pengalaman yang ia dapatkan, tentu itu akan memengaruhi ketika dia melakukan public speaking di hadapan umum. Dan itu akan direkam oleh itu short term memory, sehingga berpindah ke long term memory dan menjadi salah satu pengalaman yang terburuk. Dan ketika mereka melakukan public speaking itu akan menjadi momok yang menakutkan bagi mereka. Lantas, bagaimana cara kita dapat meminimalisasi faktor-faktor yang terjadi ketika kita
terdampak public speaking anxiety. Nah, menurut Susanti, tahun 2013 itu ada salah satu metode yang cukup efektif untuk minimalisasi public speaking anxiety dengan expressive writing. Entah itu teman-teman mengekspresikan atau menulis hal yang membuat teman-teman jengkel ketika teman-teman tampil, itu sedikit bisa mereduksi plong istilahnya dalam bahasa sekarang. Jadi teman-teman, public speaking anxiety ini adalah salah satu hal yang cukup perlu disoroti, karena hal tersebut juga dapat menjadi tolak ukur untuk kita untuk dapat meminimalisasi public speaking anxiety itu. Karena apa? Karena skill berbicara itu adalah salah satu kemampuan yang perlu kita kuasai di kehidupan sehari-hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Dan ketika kita mengalami public speaking anxiety di pertama kali kita mencoba, itu adalah hal yang wajar. Karena rasa malu, rasa cemas itu, atau kita sebut communication apprehensions atau CA, itu adalah salah satu hal yang wajar. Tetapi bagaimana cara kita mereduksi rasa malu dan rasa cemas itu lebih rendah supaya apa? Supaya ketika kita menyampaikan materi itu lebih rileks juga.